Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 2 pada pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 1 subtema 2 pada pembelajaran ke-6 halaman 113. Pak Anto dan Beni kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja kesleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia pun kesakitan sekali. "Kenapa dengan Pak Bejo, Pak?" tanya Beni khawatir. "Oh, kaki Pak Bejo kesleo. Rasanya sakit sekali," jawab Pak Anto. "Apa itu kesleo, Pak?" tanya Beni penasaran. Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. "Oh, begitu ya," jawab Beni. "Beni, kesleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi kesleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama," jelas Pak Anto. "Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap," tambah Pak Anto. "Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya, Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik, juga dapat memperkecil resiko terjadinya cedera," kata Beni. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang kesleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan dan diputar-putar. Pak Anto dan Beni pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7.
gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Selanjutnya pada Ayo mengamati halaman 114. Kamu telah mengetahui berbagai macam gerak otot. Termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut ini? Berikut adalah gambar yang sudah kakak beri jawaban. Silahkan untuk diperhatikan. Kemudian pada Ayo membaca halaman 117, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Selanjutnya pada halaman 118, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Mari bersama-sama kita mencari ide pokok masing-masing paragraf pada bacaan di atas. Paragraf 1, ide pokoknya Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di dunia. Paragraf kedua, ide pokoknya pada masa kecil Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Paragraf ketiga, ide pokoknya Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Paragraf keempat, ide pokoknya prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Paragraf kelima, ide pokoknya prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Paragraf keenam, ide pokoknya berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dan pada paragraf ketujuh, ide pokoknya setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga. Kemudian pada Ayo berkreasi halaman 119, buatlah gambar cover tentang bacaan yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Namun sebelumnya coba ingatlah kembali unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 119. Gambar cover, unsur-unsurnya diantaranya: 1. Terdapat judul dengan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. 6. Terdapat identitas pada punggung buku. Sedangkan ragam desain: 1. Cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana, tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Pada cover jenis ini warna putih dan ruang kosong tampak dominan. 2. Desain penuh warna dan gambar. Cover jenis ini gambar, ilustrasi, dan judul tampak dominan. Cover jenis ini menyajikan permainan jenis warna yang mencolok dan bervariasi. Lalu pada halaman 120, buatlah gambar cover pada kolom berikut. Berikut adalah contoh gambar cover bacaan Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Silakan dilihat dan dipahami. Berikutnya pada Ayo renungkan halaman 121. Dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan
bahwa kamu mensyukuri karunia Tuhan yang berupa organ gerak, yakni tulang dan otot. Cara mensyukuri karunia Tuhan berupa organ gerak adalah dengan cara merawatnya dengan baik. Misalnya saja dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga rutin, dan duduk dengan sikap duduk yang benar. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.